Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Majid, PP 1810431032 pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Kombinatorik 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelabelan anti ajaib pada teorema pada subbab 3.2.2, yaitu pelabelan total AD titik anti ajaib super pada graf Petersen Pn, 2. Sebelumnya kita harus tahu beberapa definisi tentang pelabelan. Salah satu topik dalam teori graf yang sangat banyak mendapat perhatian adalah masalah pelabelan ini, yaitu pelabelan merupakan pemetaan bijektif yang memetakan unsur himpunan titik dan atau unsur himpunan sisi kebilangan bulat disebut label. Sedangkan pelabelan titik adalah pelabelan dengan domain himpunan titik. Begitu juga dengan pelabelan sisi adalah pelabelan dengan domain himpunan sisi. Sedangkan pelabelan total yaitu pelabelan dengan domain gabungan himpunan titik dan himpunan sisi. Nah, sampai saat ini dikenal beberapa jenis pelabelan, yaitu ada pelabelan Graseful, pelabelan harmoni, pelabelan total tak beraturan, pelabelan ajaib, dan pelabelan anti ajaib. Berdasarkan pengembangan pelabelan anti ajaib terdapat menjadi 4. Yaitu pertama pelabelan total AD titik anti ajaib, yang kedua pelabelan total AD titik ajaib super, yang ketiga pelabelan total AD sisi anti ajaib, yang keempat pelabelan total AD sisi ajaib super. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya terfokus pada graf Petersen, di mana graf Petersen tersebut adalah graf reguler yang mempunyai derajat titik 3 pada semua titiknya. Jadi setiap titik pada graf Petersen tersebut memiliki derajat titik 3 dan dinotasikan dengan P5,2. Graf Petersen yang diperumum dapat dinyatakan dengan Pn, M dengan nilai n menyatakan banyaknya titik luar sama dengan banyaknya titik dalam, dan m menyatakan lompatan sisi dalam, di mana n lebih atau sama dengan 3 dan m mulai dari 1 sampai floor n dikurang 1/2. Nah, untuk rumus titik graf Petersen yang diperumum seperti berikut. Dan rumus dari sisi graf Petersen yang diperumum juga dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, ini adalah gambar dari graf Petersen P11,2. Nah, ada teorema pada teorema 3.11 untuk n ganjil dan n besar sama dari 5, graf Petersen yang diperumum Pn, 2 mempunyai pelabelan total 15 n ditambah 5/2,1 titik anti ajaib super. Nah, berikut adalah bukti dari teorema 3.11 tersebut. Misalkan Pn, 2 adalah graf Petersen dengan jumlah titiknya 2n dan jumlah sisinya 3n. Dan selanjutnya didefinisikan pelabelan H itu memetakan semua titik pada graf Petersen tersebut. Pelabelan yang pertama itu pelabelan titik-titik luar pada graf Petersen tersebut. Untuk I-nya genap, maka akan dilabeli dengan setengah dari 8n dikurang I. Untuk I-nya ganjil akan dilabeli dengan setengah dari 17n dikurang I. Selanjutnya, untuk pelabelan titik-titik dalamnya, untuk I genap akan dilabeli dengan setengah dari 10n dikurang I. Untuk I-nya ganjil akan dilabeli dengan setengah dari 9n dikurang I. Selanjutnya yaitu pelabelan sisi luarnya, yaitu sisi yang menghubungkan titik antara UI dengan UI tambah 1. Untuk I-nya sama dengan 0, maka akan dilabeli dengan 2n tambah 1. Untuk I-nya tidak 0, namun I-nya genap, maka akan dilabeli dengan 6n ditambah 2 dikurang I. Untuk I-nya ganjil, maka akan dilabeli dengan 5n ditambah 2 dikurang I. Selanjutnya, sisi yang menghubungkan titik dalam dengan titik luar, yaitu HUI VI. Untuk I-nya genap, maka akan dilabeli dengan setengah dari 2 tambah I. Untuk I-nya ganjil akan dilabeli dengan setengah dari n ditambah 2 ditambah I. Nah, berikutnya adalah pelabelan sisi yang menghubungkan antar titik dalamnya. Berarti ada berikutnya itu pelabelan sisi yang menghubungkan antar titik dalamnya yang tergantung pada nilai n-nya.
Untuk n dibagi 4 bersisa 1, maka akan dilabeli sebagai berikut. Untuk I sama dengan 0, maka dilabeli dengan n ditambah 1. Untuk I-nya dibagi 4 bersisa 1, maka akan dilabeli dengan 1/4 dari 5n ditambah 4 dikurang I. Untuk I-nya dibagi 4 bersisa 2, maka akan dilabeli dengan 1/4 dari 6n ditambah 4 dikurang I. Untuk I dibagi 4 bersisa 3, maka akan dilabeli dengan 1/4 dari 7n ditambah 4 dikurang I. Untuk I-nya tidak sama dengan 0, tapi I-nya kelipatan 4, maka akan dilabeli dengan 1/4 dari 8n ditambah 4 dikurang I. Nah, untuk kasus kedua ini, untuk n dibagi 4 bersisa 3, akan hampir sama dengan kasus yang pertama. Cuma bedanya itu pada untuk I dibagi 4 bersisa 1 akan dilabeli dengan 1/4 dari 7n ditambah 4 dikurang I. Dan untuk I dibagi 4 bersisa 3, maka akan dilabeli dengan 1/4 dari 5n ditambah 4 dikurang I. Dan selainnya untuk I selainnya akan sama dengan kasus yang pertama tadi. Nah, selanjutnya misalkan WH menyatakan bobot titik dari graf Petersen dari Pn, 2. Berdasarkan pelabelan H, bobot titik UI VI pada graf Petersen Pn, 2 untuk semua I 0, 1, 2 sampai n dikurang I sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bobot titik luarnya WH UI. Untuk I sama dengan 0 atau 1, maka akan dilabeli dengan setengah dari 17n tambah 3 ditambah 2 dikurang I. Dan untuk I selainnya cuman sampai n dikurang 1, maka akan dilabeli dengan setengah dari 19n ditambah 3 ditambah setengah dari 4 dikurang 2i. Nah, berikutnya untuk bobot titik dalamnya akan dibagi menjadi dua kasus. Kasus pertama, n-nya dibagi 4 bersisa 1 dan n-nya, dan kasus kedua n dibagi 4 bersisa 3. Nah, untuk pelabelan bobot titik dalamnya ini akan sama saja hasil untuk kedua kasus berikut. Untuk I 0 dan 2, maka akan dilabeli dengan setengah dari 15n ditambah 5 ditambah setengah dari 2 dikurang I. Untuk I-nya ganjil, maka akan dilabeli dengan setengah dari 16n ditambah 4 ditambah setengah dari 3 dikurang I. Dan untuk I-nya genap tapi selain dari 0 dan 2, maka akan dilabeli dengan setengah dari 17n ditambah 3 ditambah setengah dari 4 dikurang I. Nah, jadi bobot total graf Petersen Pn, 2 itu merupakan himpunan gabungan bobot titik dalam dengan digabung dengan bobot titik luarnya. Sama dengan itu setengah dari 17n ditambah 5 sampai setengah dari 19n ditambah 3 digabung dengan setengah dari 15n tambah 2 sampai setengah dari 17n tambah 3 menghasilkan setengah dari 15n tambah 5 setengah 15n tambah 2 sampai setengah 19n ditambah 3. Nah, ini akan membentuk suatu deret aritmatika di mana nilai A-nya itu 15n ditambah 5 per 2 dan nilai D-nya itu sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa graf Petersen yang diperumum Pn, 2 mempunyai labelan total 15n tambah 5 per 2, 1 titik anti ajaib super. Selanjutnya, karena himpunan label terkecil diberikan kepada himpunan graf Petersen, maka pelabelan tersebut merupakan pelabelan super. Nah, ini adalah graf Petersen P11,2 yang telah dilabeli dengan nilai pelabelan total 85,1 titik anti ajaib super P11,2, di mana nilai K-nya 85 ini adalah jumlah dari titik bobot titik label titik dengan label sisi-sisi yang menghubungkan titik tersebut. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenakan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.